Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, salah seorang guru di Kecamatan Leles. Kali ini izinkan saya menyampaikan kembali hasil literasi atau analisis saya mengenai Permendikdasmen nomor 21 tahun 2025 tentang standar tenaga kependidikan pada PAUD, pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Baik, kita langsung saja. Ini di Permendikdasmen tadi, di Permendak nomor 21 tahun 2025, ini di pasal 2. Jadi standar tenaga kependidikan itu terdiri dari 2 ya. Yang pertama standar pendidik, yang kedua standar tenaga kependidikan selain pendidik. Yang pertama untuk pendidik di pasal 3 di sini dijelaskan di ayat 1, pendidik harus memenuhi standar pendidikan. Nanti di slide selanjutnya akan saya coba jelaskan. Di ayat kedua, pendidik itu meliputi yang pertama pasti itu guru, yang kedua konselor, yang ketiga tutor, yang keempat ada instruktur, yang kelima ada pendidik pada jalur pendidikan non formal, yang keenam ada fasilitator, yang selanjutnya ada pendidikan PAUD, dan yang terakhir pendidik dengan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya. Nah, ini saya langsung ke pasal 10 ya. Ini biar tahu dulu apa itu pendidik, apa itu tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan juga sama harus mempunyai standar. Nah, di sini tenaga kependidikan meliputi yang pertama kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah, yang kedua pendamping satuan pendidikan atau pengawas sekolah, yang ketiga tenaga perpustakaan, yang keempat tenaga laboratorium, yang kelima tenaga administrasi, dan yang terakhir tenaga kependidikan selain pendidik lainnya. Nah, ini yang poin F ini dijelaskan di pasal 11 ya. Di pasal 11 yang termasuk tenaga kependidikan selain pendidik lainnya, diantaranya di sini yang pertama teknisi sumber belajar, yang kedua psikolog, yang ketiga pekerja sosial, yang keempat terapis. Nih, yang kelima nih ada kabar baru buat operator sekolah. Sekarang sudah ada nomenklaturnya ya. Ada operator satuan pendidikan, dan yang terakhir tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan. Nah, untuk kali ini saya akan lebih membahas ke standar pendidiknya ya. Nanti next saya akan coba bahas mengenai standar tenaga kependidikan. Kali ini jadi kita batasi pertemuan kali ini khusus untuk membahas pendidik, ya. Standar pendidik. Nah, di pasal 5 standar pendidik itu ada 2 ya. Yang pertama satu harus mempunyai kualifikasi, yang kedua harus mempunyai kompetensi. Nah, di ayat kedua dijelaskan kualifikasi di sini yang pertama satu harus memiliki ijazah, kedua ijazah dan sertifikat kompetensi. Nah, sedangkan standar pendidik yang kedua kompetensi masih sama ya, masih sama ada 4. Yang pertama harus mempunyai kompetensi pedagogik, kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi sosial, dan yang terakhir kompetensi profesional. Nanti saya akan jabarkan ya mengenai kriteria dan pengertian keempat kompetensi ini. Yang selanjutnya di pasal 6 ayat 1
Ini memperjelas pasal 5 ayat 2 ya. Jadi tadi guru harus mempunyai ijazah dan kedua yang mempunyai ijazah dan sertifikat. Nah, di sini dijelaskan ya, ijazah paling rendah untuk guru itu harus S1 atau serta 1 atau D4 ya, dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi. Yang kedua, harus memiliki sertifikat pendidik. Nah, makanya ke depannya sekarang kalau kita mau menjadi pendidik, sekarang ada PPG calon guru ya. Nah, jadi mungkin ini jawabannya. Jadi harus punya ijazah S1, yang kedua sudah memiliki sertifikat pendidik. Nah, saya akan mencoba membahas tentang 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Nah, ini saya yakin Bapak Ibu semua sudah mempunyai kemampuan ini ya, karena ini menjadi modal dasar kita untuk di kelas ya. Nah, di sini dijelaskan, ini sekali lagi saya semuanya diperoleh dari Permendikdasmen nomor 21 tahun 2025. Nah, kompetensi pedagogik merupakan kemampuan mengelola pembelajaran yang berpusat pada murid untuk mencapai tujuan pembelajaran atau pembimbingan. Nah, di sini pembimbingannya sudah jelas, sekarang ada guru wali. Nah, jadi mungkin itu nyambung sama tugas guru wali. Nah, di sini ada kriterianya ya Bapak Ibu. Jadi kompetensi pedagogik itu meliputi kemampuan apa saja. Di sini ada 6 kemampuan dalam kompetensi pedagogik. Yang pertama, merancang dan memfasilitasi pembelajaran murid. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang responsif terhadap keragaman latar belakang, kebutuhan, dan potensi murid melalui berbagai model pembelajaran. Yang ketiga, nah ini yang lagi viral ya, menciptakan proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Ya, ini prinsip pembelajaran mendalam ya Bapak Ibu. Yang keempat, mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi secara kritis dan kreatif dalam pembelajaran. Nah, ini sekarang makanya diantaranya itu ada mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Mungkin ini nyambung sama ini ya. Yang kelima, menerapkan strategi pembelajaran atau pembimbingan yang sesuai dengan karakteristik murid. Yang terakhir, melaksanakan asesmen. Nah, itu jadi di pembelajaran mendalam itu sudah sangat rinci sekali ya. Jadi Bapak Ibu ini bisa menyimak ya, lengkapnya hanya saya sekilas saja, dan yakin Bapak Ibu semua sudah menguasai semuanya ini. Yang kedua, kompetensi kepribadian merupakan kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan bagi murid, lingkungan, dan masyarakat. Nah, pasti Bapak Ibu semuanya sudah mempunyai kompetensi kepribadian. Nah, apa saja kemampuan yang harus dimiliki dalam kompetensi kepribadian? Yang pertama, menimbulkan perilaku etis dan keteladanan yang mencerminkan kematangan spiritual, moral, dan emosional berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan nilai-nilai keberagaman. Yang kedua, melakukan refleksi diri ya, secara berkesinambungan. Yang ketiga, mengambil keputusan dan bertindak secara konsisten dalam mengembangkan potensi dan budaya belajar murid. Yang ketiga, kompetensi sosial merupakan kemampuan berkomunikasi, berinteraksi, dan berkolaborasi secara efektif dan efisien dengan murid, sesama pendidik, orang tua murid, dan masyarakat dalam pengembangan pembelajaran yang berpusat pada murid dan pengembangan profesi. Nah, ini ya memang berat untuk dilaksanakan, tapi kita sebagai pendidik harus mempunyai
kompetensi sosial ini. Nah, di sini juga ada ya kemampuan yang harus dimiliki dalam kompetensi siswa. Yang pertama, berkomunikasi secara inklusif, empatik, dan efektif secara lisan, tulisan, atau isyarat dengan memperhatikan keragaman dan kebutuhan murid. Yang kedua, berkolaborasi dengan murid, sama pendidik, tenaga pendidikan, selain pendidik, orang tua murid, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi dan komunitas pembelajaran untuk pengembangan diri dan peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Nah, ini yang ketiga ya, ini juga sudah dilaksanakan, bahkan sudah ada edarannya dari Kementerian Hari Belajar Guru, ya itu yang sudah dilaksanakan selama 1 minggu sekali. Nah, dan kita juga harus aktif di organisasi profesi, dan Bapak Ibu misalnya kita aktif di PGRI ya, Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, yang terakhir kompetensi profesional. Nah, ini juga sangat penting sekali ya, merupakan kemampuan penguasaan materi pelajaran secara mendalam dan kontekstual. Nah, ini makanya sekarang itu diantaranya ada pendidikan profesi guru, itu diantaranya untuk meningkatkan kompetensi profesional kita. Apa saja yang ada di kompetensi profesional? Yang pertama, harus menguasai tujuan pendidikan ya. Yang kedua, menguasai disiplin ilmu. Yang ketiga, memahami potensi dan kebutuhan belajar murid. Yang keempat, memahami, menerapkan, dan mengembangkan kurikulum secara adaptif dan kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang terakhir, mengembangkan praktik profesional pendidikan secara konseptual, empiris, kreatif, dan inovatif. Nah, itu semua mengenai 4 kompetensi guru ya yang sesuai dengan Permendikdasmen nomor 21 tahun 2021. Nah, sekian dari saya. Mudah-mudahan paparan yang saya sampaikan itu merupakan hasil literasi ya dan analisis ya dari Permendikdasmen nomor 21 tahun 2025. Bisa dibaca ya Bapak Ibu semuanya, di sana sudah sangat rinci. Ini sekali lagi hasil literasi dan analisis saya. Sekian untuk paparan kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.